Teman-teman, lu harus lihat ini. Ini semakin jelas ya puzzle-puzzlenya tuh. Misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu. Karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Dan kalau kita impor, nah ini yang sering impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang sering impor dan nggak bisa. Nah, zaman jadi berubah ketika ada si Charlie Chaplin nih punya program brilian. Oh, kita jangan lagi pakai minyak tanah. Manusia modern masak pakai gas. Gas apa? LNG. Indonesia punya banyak gas bumi. Enggak, pakai LPG. Kita nggak punya. Hebatnya apa? Sejak Charlie Chaplin berkuasa, Indonesia impor LPG. Jadi berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia digoblok-goblokin sama yang namanya gas melon, LPG. Indonesia nggak punya LPG, otomatis apa? Harus impor. Jadi selama dia berkuasa, rakyat ini cuma dijadiin ladang bisnisnya. Nih, kebutuhan LPG Indonesia tuh sekitar 8-7 juta ton per tahun ya. Ya cuan lah bos. Cuan gede itu, makanya kumisnya makin tebal tuh tengahnya. Nah ini lo lihat nih datanya nih. Jadi APBN kita di tahun 2025 kesedot untuk subsidi LPG ini sekitar 87 triliun. Ini kita hanya bicara LPG ya. Ya lu kaliin aja berapa puluh tahun yang kita pakai LPG. Ngeri gak? Nah itu alasan kenapa presiden kita tuh konsen ke listrik, biar kita nggak impor, oke? Ya lah makanya si Chaplin uring-uringan terus tuh akhir-akhir ini. Udah adiknya dibui ya kan? Lu bakal bisa lihat ya, musuhnya Prabowo ini bakal bermunculan. Orang-orang yang manas-manasin pemerintah buat naikin BBM, mereka mau jebak Prabowo supaya Prabowo jatuh. Hati-hati lu, jadi lu lihat aja sendiri. Nah ini gua bonusin satu video lagi ya. JK memang bermanuver, bermanuver untuk menyelamatkan kehancuran bangsa ini. Itulah manuver beliau. Awalnya sih gue respect nih sama ini orang, karena narasinya kan selalu menyuarakan tentang kekayaan alam Indonesia yang dirampok kan gitu-gitu kan. Tapi soal LPG, soal adiknya si Chaplin yang korupsi, nggak ada tuh dia bersuara, nggak ada komentar apa-apa. Ketiplak gue, sialan. Nah jadi udah jelaskan, nah gimana pendapat lo gimana? Tulis di kolom komentar ya. Prabowo bakal dijebak, bahkan sama menterinya sendiri, sama orang-orang pintar di Republik ini, profesor, S3, guru besar, LSM, semua bakal menggiring Prabowo untuk naikin harga BBM. Begitu naikin harga BBM akan tercipta celah ya, buat terjadi demo besar. Nah, itu bisa terjadi pergantian rejim. Kalau teman-teman tahu, di belakang layar, itu orang-orang udah pada bagi-bagi kursi bro. Kalau Prabowo jatuh, si ini jadi menteri, si ini jadi direktur BUMN ini, si ini jadi dapat ini sih, jadi udah dikapling-kapling nih. Dan kalau lu lihat polanya yang sama juga sama sih. Pas Soeharto jatuh kan LSM banyak yang demo-demo tuh, yang paling banyak berkoar-koar tuh soal bank sentral lah, soal fiskal lah, soal moneter lah. Si cewek itu yang pakai kacamata agen CIA dapat kursi, naik jadi menteri. Yang paling besar banyak aktivis anti korupsi segala macam. Ya ujung-ujungnya ya memang nggak semuanya cari duit lah, bergabung ke kubunya George Soros. Tapi ada juga yang join gara-gara bakal dapet kursi, jabatan. Nah, kalau nanti rejim jatuh guys, lu udah tau lah yang bakal jadi presiden siapa ya, itu nggak usah dibahas. Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama siapa, sama Jokowi. Oh menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu. Dan rupanya dia juga tahu itu. Oh Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi bang? Ah gak lama lagi kok itu. Oh udah gitu? Iya. Bener bulan depannya game. Di tengah krisis global, kakek Chaplin bukannya membangun persatuan, tapi justru malah membuat isu agar masyarakat panik. Mengapa? Karena adiknya koruptor ditangkap, dan Prabowo ingin hilirisasi batubara sebagai pengganti gas LPG. Ternyata kakek Chaplin selama ini bisnis impor gas LPG, makanya dia marah. Maka dari itu, waspadalah propaganda mereka. Kondisi yang sangat riskan seperti sekarang ini butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu.
dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Betul-betul kesatuan itu betul-betul dijaga betul. Pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak BBM naik, BBM naik, BBM naik, BBM naik. Prediksi harga BBM 1 April 2026, Pertamina, Shell, Vivo, BPAKR bakal ada kenaikan. Montiar, montiar, montiar. Lo tahu nggak apa yang paling berbahaya di masa krisis seperti ini? Orang-orang yang suka memprovokasi. Orang-orang yang sengaja nebar narasi buat bikin panik. Harga BBM nih mau naik, nanti bakal begini, nanti bakal begitu, harganya akan segini, harganya akan segitu. Padahal yang sebenarnya mereka lakukan tuh cuma menyebar ketakutan. Bukan kasih kritik, tapi mendramatisasi apa yang akan atau bahkan belum terjadi. So let's clear the noise. Faktanya pemerintah tuh udah konfirmasi, BBM bersubsidi tuh nggak bakal naik. Yang mengalami penyesuaian itu adalah BBM non-subsidi. Dan itu adalah salah satu cara daripada pemerintah untuk melepas tekanan fiskal terhadap BBM. Supaya apa? Beban negara itu nggak makin berat. Di tengah kondisi global yang nggak stabil, APBN itu justru dipakai sebagai peredam, biar harga BBM, terutama yang subsidi, itu tetap terjaga dan nggak langsung kena impact-nya di masyarakat, nggak langsung melonjak ke rakyat. Nah, yang jadi masalah adalah ketika narasi-narasi panik ini justru dilemparkan, ini bisa memicu efek berantai. Orang jadi takut, beli berlebihan, nimbun, ujungnya antrian panjang, kecelakaan semu, gesekan di lapangan, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan kerusuhan. Dan kalau udah hal seperti itu terjadi, otomatis harga BBM juga bisa lebih naik lagi. Dan ini bisa terjadi bukan karena kebijakannya. Jadi krisis bukan daripada kebijakannya, tapi daripada kepanikan yang sengaja diciptakan. Dan hal-hal seperti inilah yang ditunggu oleh para orang-orang atau pihak-pihak yang punya kepentingan untuk jatuhin pemerintah di tengah masa krisis akibat perang Iran Israel Amerika ini. Padahal kalau kita mau bicara masalah penyesuaian harga tiap tanggal 1 itu mekanisme yang biasa. Itu semua dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kita tahu harga minyaknya itu sekitar 120-an per barel saat ini, dan nilai tukar rupiah berapa. Artinya, sebenarnya ini adalah sebuah sistem, bukan situasi darurat. Kalau semua orang ikut panik buying, yang terjadi bukan menyelamatkan diri, tapi menciptakan masalah baru. Dan ketika masalah baru ada, yang terjadi adalah instabilitas. Instabilitas daripada sisi ekonomi, politik, dan segalanya. Dan itu hanya merugikan kita sebagai masyarakat. Jadi sebenarnya semuanya itu sesederhana. Isi BBM secukupnya, stok kita aman, jangan ikut arus panik, dan pemerintah juga sudah memastikan bahwa yang bersubsidi tidak naik. Karena yang mereka butuhkan itu adalah sebuah kepanikan, bukan kebenaran. Dan kalau lu ikutan panik, lu lagi jadi jalan daripada skenario mereka. So, the rest, judge for yourself. Cerita sukses JK konversi minyak tanah ke LPG, negara hemat ratusan triliun. Salah satu PR pemerintahan SBJK adalah subsidi energi yang tinggi. Minyak tanah merupakan sumber energi yang paling banyak menyerap APBN. Rp5.000 harus dikeluarkan untuk tiap 1 liter minyak tanah atau 50 triliun per tahun. Melihat kondisi tersebut, JK mengambil langkah taktis. Ia melakukan konversi minyak tanah ke gas alam, yang merupakan sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Persoalan kemudian muncul. Bagaimana membuat 50 juta rumah tangga bisa beralih dari minyak tanah ke gas? Untuk kebutuhan memasaknya dalam kurun waktu 3 tahun, strategi yang dilakukan JK adalah membagikan secara gratis mulai dari kompor hingga tabung. Hal ini sempat ditentang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Namun, JK menjelaskan pemerintah lebih hemat membagikan dengan gratis, daripada meneruskan subsidi minyak tanah. Saya bilang semua harus gratis. Jadi gratis kompor, gratis tabung gas. Itu ongkos 225.000 satu paketnya. Saya ke Menteri Keuangan. Dihitung total ongkos 15 triliun, ungkap JK. Hal ini pun sukses mendapat pengakuan dunia. Sebab, dalam 3 tahun, JK mampu membuat 50 juta kepala keluarga beralih menggunakan gas alam. Dan bisa menghemat pengeluaran negara 50 triliun, dengan hanya mengeluarkan biaya 15 triliun. Dilansir neraca.co disampaikan Pertamina. Secara kumulatif konversi minyak tanah ke gas 3 kg, periode 2007 hingga 2013 negara berhasil hemat 115,7 triliun. Sadar nggak kalau elit kita lagi panik? Sosok Charlie Chaplin ini terancam posisinya karena aturan makin ketat. Dulu bisnis LPG keluarganya berjaya lewat jalur khusus. Sekarang pemerintah tutup celah itu demi keadilan rakyat. Yusuf Kala melakukan manipulasi nasional. Dia teriak demi rakyat cuma buat nutupin utang bisnisnya yang macet total. Pemerintah tegas jaga uang kita, makanya dia menyerang. Mau tahu data utang aslinya? Lanjut di part 2. Umumnya, ketika BBM nggak jadi naik, seharusnya malah senang. Tapi, para pembenci Prabowo yang kemarin tidak mendukung, begitu BBM nggak jadi naik, mereka malah kecewa, bukan malah senang. Karena apa? Mereka berharap BBM naik, sehingga ada celah untuk memaki-maki Prabowo, mengatakan pemimpin tidak pro rakyat, pemimpin menyusahkan rakyat lah. Kan begitu ya? Memang orang-orang somplak seperti itu, mencari celah untuk memaki-maki, sampai waras.